Nah, hampir lupa jadi. Baiklah, Bapak Ibu semua, di dalam ruang Zoom kita telah hadir sudah kot ini ya, Bu. Narasumber kita yang akan menemani kita untuk agenda konsep aktualisasi ini. Nama lengkap beliau Ibu Hajah Herunisa, Magister Education, NIP 1970 04 12 1997 03 2005 di Barabai 12 April 1970. Pangkat golongan pembina 4A, Widyaswara Ahli Madya di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Nomor telepon beliau 0813 4974 9886. Telah hadir juga di grup WA kita, WA kelompok 3 Laskar Angkatan Ketiga. Kemudian pendidikan beliau, S1 beliau di pendidikan matematika di Universitas Lambung Mangkurat. S2 beliau di University Melbourne, yaitu Mathematics Education Deakin. Jadi pengalaman tinggal di negeri orang ada ya, Bu? Meskipun sebentar lah. Meskipun sebentar. Kalau paling tidak ada pengalaman bagaimana perbandingan mungkin pendidikan di sana dengan di tempat kita dan segala macamnya, termasuk juga budayanya. Kemudian jabatan beliau sebelum di Balai Diklat, dia pernah mengajar sebagai guru di MTSN Barabai, kemudian di MTSN Amuntai, dan sekarang sebagai Widyaswara di Balai Diklat. Mungkin itu saja kata pembuka dari kami panitia. Untuk selanjutnya persilakan kepada Ibu Nisa untuk memberikan untuk memimpin acara kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lukman sudah membuka, sudah memperkenalkan saya ya kepada Bapak Ibu semua. Selamat bertemu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Baru pertama kali ya kita ketemu ya. Nah, saya lihat-lihat ini nama-namanya. Semangat semua kayaknya meskipun siang. Mudah-mudahan tidak mengantuk ya. Di sini Ibu ini karena kita pakai background ya. Padahal ini Ibu ngajarnya ini di musola loh Bapak Ibu. Ya, karena kami ada kegiatan di luar. Ya Pak Lukman? Iya, Bu. Biasa kegiatan di luar, kegiatan PDWK mengajar begitu. Jadi di sela-sela itulah kalau di kelas kan kedengaran tuh suara. Jadi saya ngungsilah ke musola. Yang gitu ya. Nggak apa-apa. Oke Bapak Ibu, sebelum sambil kita menunggu teman-teman yang lain ya, kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu. Siapa nih yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Silakan. Bebas ini. Siapa yang mau duluan memperkenalkan diri? Silakan. Nama panggilannya ya, jadi biar enak saya memanggil Bapak Ibu nantinya. Jadi nama lengkap terus nama panggilannya siapa. Bertugas di mana begitu. Cukup itu, nggak apa-apa. Yuk silakan. Absen 1 belum ada? Absen 1 sudah ada belum? Ibu Emi ya? Pak Emi. Bapak ya, maaf ya Pak Emi, maaf. Aduh ya ampun. Ya Bu, apa-apa. Udah biasa. Silakan. Pak Edo aja lah, Pak Edo ya, lah saya panggilnya. Silakan Pak Edo memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bapak Emi Edoar, biasa dipanggil Mas Umay. Sekarang saya bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Malino. Ya Bu, kebetulan beda karena kan cerita sedikit nih, Emi. MY-nya itu dipanggil Umay, jadi dikasih imbuhan Umay. Nah, jadi panggilannya Umay. Karena kebetulan saya itu Bu cukup. Oke. Iya. Ngajar apa nih Pak? Terima kasih. Saya kebetulan enggak ngajar Bu, saya lulusnya di analis laporan hasil audit. Oh, begitu. Jadi bekerjanya sebagai analis laporan. Di kantor analis Kementerian laporan. Agama Kabupaten Malino.
Oh iya, saya nggak dengar tadi. Mohon maaf ya. Oke, Ya, Bu. terima kasih Pak Umay. Ya, gitu ya. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya siapa nih? Ibu Wanda. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Destiana Putri, biasa dipanggil Wanda. Saya adalah CPNS di Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Kebetulan ditempatkan di unit kerja MTSN Malinau sebagai guru matematika. Oke, sama dong kita. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya Ibu Rindang. Imega Nanda Pertiwi. Silakan Ibu. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindang Imega Nanda Pertiwi, biasa dipanggil Rindang. Saya lulusan ilmu perpustakaan dan sekarang bertugas di Madrasah Sanawiyah Negeri Malinau sebagai pustakawan. Oke, terima kasih Ibu Rindang. Kemudian absen berikutnya nih. Siapa nih? Oh, Pak Jul. Silakan Pak Jul Ardiansa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kecil loh di saya. Apa karena sinyal di saya ya? Perkenalkan, nama saya Jul Ardiansyah. Biasa dipanggil Jul. Sekarang saya bekerja di kantor Kemenag Kabupaten Malinau, unit kerja sekarang di MTS Negeri Malinau sebagai guru BK. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jul. Suaranya kecil sekali di saya. Oke, yang berikutnya saya ingin kenalan dengan Ibu Sakinah. Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah. Panggilan saya Kina. Saya lulusan dari manajemen dakwah UIN Al-Azhar Makassar. Dan untuk sekarang saya ditempatkan di Dinas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Oke. Terima kasih, Bu. Kemudian lagi yang berikutnya siapa nih? Nomor 26 siapa? Ibu mohon izin, nomor 26 itu atas nama Muhammad Asmil Alif. Karena sekarang di Bulungan lagi padam listrik, Bu. Jadi sekarang lagi berusaha untuk Zoom via HP. Oh, begitu. Oke. Berarti kita lanjutkan ke Pak Sidik ya. Oke. Alhamdulillah. Pak Sidik. Oke. Silakan. Bu, izin Bu, dikarenakan sini di Bulungan sedang mati lampu, saya pakai HP dulu Bu ya. Oke, tidak apa-apa. Silakan, Pak. Iya. Ya, siap. Izin Bu, perkenalkan nama saya Sidik Puwantoro, asal saya dari Tarakan. Kemudian jabatan saya di sini adalah arsiparis, dan di mana penempatan saya di unit kerja kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan. Oke. Dipanggilnya Pak Sidik ya? Ya, itu aja Bu. Ya Bu. Oke. Dipanggilnya Pak Sidik apa Pak Pur? Mas Pur? Sidik Bu. Oh, Mas Sidik. Oke. Terima kasih Pak Sidik. Iya, Sidik Bu. Iya. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih. Oke, sekarang Ibu Lingling. Silakan. Selamat siang, Bu. Siang. Perkenalkan, nama saya Lingling. Ya, seperti biasa saya memberitahukan ke tutor-tutor yang lain, saya nggak punya nama panggilan selain Lingling, Bu. Saya enak dipanggilnya gitu, Ibu. Iya, satu kata lalu berulangnya, Bu. Unit kerjanya di Kementerian Agama Kabupaten Bulungan sebagai peranata komputer, Bu. Oke, terima kasih Bu Lingling. Sama-sama, Ibu. Kemudian Ibu Nur Syahirah. Silakan Ibu.
Ya, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Syahira atau yang biasa dipanggil Ira. Saya sebagai pustakawan di MTSN Bulungan. Oke, terima kasih Ibu Ya, Syahira. Yang terakhir Pak Yoga. Pak Yuga, gitu ya, Yuga. Ya. Yuga Mitra Hakiki. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Yuga Mitra Hakiki. Untuk panggilannya dipanggil Yuga. Saya jabatan saya adalah peranata komputer pada Satuan Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri Bulungan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti masih ada satu yang belum bisa masuk ya, karena jaringan ya. Oke, nanti kita sambil-sambil jalan aja ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, hari ini kita memulai bertemu pada agenda 4. Meskipun nanti penugasannya besok ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kan Bapak Ibu masih mengerjakan penugasan agenda 3 sampai nanti malam kan ya. Nah, sudah selesai semua agenda 3-nya, tugasnya? Belum ya? Nggak apa-apa. Ya, makanya kalau untuk agenda 4 besok tuh baru kita memulai ya, baru kita memulai tugas-tugasnya. Biasa ya Bapak Ibu, anggaplah ini masih seperti kita zamannya kuliah, selalu tugas-tugas dan tugas. Oke? Karena itu adalah bagian ya, bagian dari sesuatu yang harus dilalui Bapak Ibu pada latsar ini ya, latsar CPNS ini. Oke Bapak Ibu, hari ini kita masuk ke agenda keempat, hari pertama, yaitu tentang konsep aktualisasi atau habituasi ya. Saya bisa share screen dulu ya, kita sambil-sambil lihat. Sudah terlihatkah? Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Agenda 1 sudah, agenda 2 sudah, 3 ya, terakhir hari ini disambung dengan agenda keempat yaitu habituasi, di mana itu ada nanti Bapak Ibu akan di akhir kegiatan agenda 4 ini Bapak Ibu akan menyelesaikan satu produk ya, berupa nantinya terakhir itu kan laporan aktualisasi. Tetapi sebelumnya di awal ini Bapak Ibu akan dalam beberapa hari ini akan mencoba untuk mengerjakan tugas-tugas yang terkait agenda 4, di mana ini merupakan pendalaman ya, pendalaman dari agenda 1, 2, dan 3. Di mana Bapak Ibu nanti pada akhir di sini adalah ada membuat rancangan aktualisasi ya. Rancangan aktualisasi Bapak Ibu nanti setelah melakukan kegiatan habituasi di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu akan ada lagi satu ujian akhirnya, yaitu seminar hasil rancangan. Jadi ada rancangan dulu, habituasi di tempat kerja selama 4 minggu sampai membuat laporan. Kemudian terakhir nanti Bapak Ibu akan ada ujian hasil aktualisasi Bapak Ibu di tempat kerjanya. Oke Bapak Ibu, kita akan mencoba melihat dulu ya apa yang akan kita lakukan di agenda 4 ini. Nah, kita kan sudah membaca tuh modul-modulnya sudah ya Bapak Ibu ya? Di MOOC sudah ya? Masih ingat? Di MOOC-nya ya, agenda 4 ya, habituasi. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, di dalam kurikulum penyelenggaraan Diklat Latsar CPNS ini ya Bapak Ibu sebelum memasuki ke agenda 1 itu ada sudah masuk ke MOOC ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada MOOC kan Bapak Ibu, di situ ada orientasi sebelumnya, dan Bapak Ibu juga mengerjakan penugasan-penugasan ya, tapi dalam bentuk lebih ke kognitifnya kan ya Bapak Ibu ya. Jadi mengerjakan tugas-tugas nanti akhirnya dapatlah piala-piala ya Bapak Ibu. Ada dapat medali kan ya? Oke. Nah, di agenda 1 Bapak Ibu sudah melewati sikap perilaku bela negara.
Ya, kemudian di agenda 2 nilai-nilai dasar PNS yang biasa kita sebut dengan aneka ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di agenda 1 itu terkait nanti ada isu-isu aktual ya. Isu-isu aktual yang nantinya diangkat Bapak Ibu menjadi satu, ada core isu. Core isu itulah nantinya yang menjadi bahan dalam Bapak Ibu membuat rancangan ya, rancangan aktualisasi. Core isu yang diambil itu nanti kita coba dipecahkan ya, dicari solusinya, dicari jalan keluarnya seandainya ada hambatan gitu ya. Nah, Bapak Ibu kan sudah mulai mempelajari itu, sudah mulai dari masa orientasi itu apa itu isu-isu yang aktual ya. Kemudian melakukan analisis isu ya kan, menggunakan tapisan-tapisannya itu ya. Masih ingat ya? Nah, kemudian sampai pada agenda 2 itu nanti adalah nilai-nilai dasar PNS terkait dengan aneka. Nah, di mana itu merupakan fondasi Bapak Ibu bagaimana nanti kita bisa mengaitkan nilai-nilai itu dalam tugas dan fungsi kita sehari-hari. Kemudian lagi di agenda 3 nih, hari ini terakhir ya, di mana itu ada Bapak Ibu mempelajari tentang kedudukan dan peran serta peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana di situ ada apa saja Bapak Ibu? Pelayanan publik ya. Kemudian manajemen ASN dan Wall of Government. Nah, di mana itu nantinya Bapak Ibu bisa melihat tuh, oh iya, di dalam agenda 3 ini kita berada di mana? Ya, kita berada di mana nih kita? Ya kan? Nah, sebagai seorang ASN, ya nantinya, oh bagaimana kita bisa menunjukkan keprofesionalan kita. Ya, di mana kita bisa bekerja sama, bisa berbagi, ya kan, bisa menjadi pelayan yang baik, pelayan publik kita kan, karena kita itu adalah pelayan publik. Nah, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan orang lain yang merupakan penerapan dari di mana sudah ada dalam whole of government, ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sampailah kita pada saat sekarang ini agenda habituasi. Nah, di mana di habituasi ini Bapak Ibu akan diberikan tugas dalam membuat rancangan aktualisasi sebelum Bapak Ibu melakukannya di unit kerjanya masing-masing ya. Berdasarkan pengalaman pada agenda 1, 2, dan 3, sekarang dituntut Bapak Ibu untuk bisa menuangkannya ya. Menyelesaikan isu-isu yang didapat di lingkungan kerja kita yang itu merupakan berdampak, memberikan nilai, bermanfaat jika kita mampu untuk menyelesaikannya ya. Jadi istilahnya itu sangat menunjang kita dalam bekerja. Nah, nanti setelah agenda 4 ini, nah nanti ada evaluasi akhir Bapak Ibu. Nah, disitulah diharapkan nih terbentuknya karakter kita sebagai PNS dan penguatan kompetensi bidang tugas kita ya. Jadi sebenarnya ini sebagai tempat ajang latihan, sebenarnya kita lebih mengenal ya, lebih mengenal lagi, oh sebagai seorang PNS nantinya ASN nih, CPNS nih baru sekarang ya. Nah, ini apa nih yang bisa aku bagi, yang bisa aku kembangkan dengan ide-ide kreatif Bapak Ibu ya, yang itu menunjang tugas dan fungsi Bapak Ibu sehari-hari nantinya di unit kerjanya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, PNS, nah di sini nanti akan terbentuklah bagaimana PNS yang profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat ya. Nah, kemudian kita akan lihat lagi. Nah, mata pelatihan pada agenda 4 ini ya Bapak Ibu, pada agenda 4 ini di mana ini ada konsep aktualisasi dan habituasi. Nah, ini kita lakukan hari ini nih Bapak Ibu ya, kita lakukan hari ini. Kita akan mengenal konsep aktualisasi tersebut. Kemudian kalau di LMS kita itu nantinya ada tanggal 15 kita akan ketemu lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ kita akan nanti melihat pada penjelasan tentang aktualisasi. Kemudian nanti pada saat tanggal 20 ya, 21 ya. Nah, itu ada pembimbingan rancangan aktualisasi. Nah, kemudian Bapak Ibu akan melakukan evaluasi rancangan aktualisasi itu pada tanggal 23 ya. Nah, selama konsep
aktualisasi penjelasan, aktualisasi sampai pada pembimbingan rancangan aktualisasi itu Bapak Ibu melalui berbagai penugasan nantinya akan Bapak Ibu lewati. Jadi dari tugas yang pertama di mata pelatihan ini Bapak Ibu sebenarnya akan digiring. Nah, jadi perlu betul-betul sangat teliti diperhatikan ya penugasan-penugasan yang diberikan, karena nanti penugasan yang pertama itu masih terkait dengan analisis isu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana dengan pemahaman Bapak Ibu dengan segala hal yang ada di sekitar Bapak Ibu nanti mencoba, oh ini isu-isu aktual yang bisa saya angkat dalam rancangan aktualisasi saya, begitu ya. Jadi tidak jauh sebenarnya di sekitar kita akan menemukan ya kan. Karena apa? Dalam pekerjaan kita sehari-hari pasti kita kan menemukan nih ada sesuatu yang oh ini ya, ini nih kayaknya isu yang bisa kita angkat. Nah, dan diingat isu yang bisa kita angkat itu adalah isu yang memang itu penting. Nah, ya, bernilai. Nah, begitu ya. Bernilai nantinya dalam artian seandainya kita menyelesaikan, maka isu itu terutama bermanfaat untuk menunjang pekerjaan kita sendiri. Di samping itu bermanfaat bagi orang lain, ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu selama ini ada sekitar 9 penugasan yang setiap hari mulai dari tadi analisis isu, nanti ada membuat matriks aneka, ya. Aneka, masih ingat kan ya? Pasti masih ingat karena baru-baru aja. Apa aktual, apalagi Bapak Ibu? Aneka. Nasionalisme. Aktual. Akuntabilitas, nasionalisme. Komitmen mutu, anti korupsi. Anti korupsi. Iya, betul. Nah, jadi nanti kita harus bisa memasukkan nilai-nilai aneka itu dalam setiap kegiatan yang nanti Bapak Ibu buat, ya kan? Untuk memecahkan satu isu itu ada berbagai kegiatan nantinya yang akan kita lakukan tahapan-tahapannya. Jadi kita akan mengulang sedikit dari agenda 1, berarti Bapak Ibu mencoba melakukan analisis isu. Analisis itu sebanyak-banyaknya Bapak Ibu buat list isu-isu yang ada yang terkait dengan tugas fungsi Bapak Ibu. Ya, minimal itu biasanya 5 isu Bapak Ibu. Kalau perlu lebih. Nah, ya. Jadi untuk memudahkan kita untuk lebih mengenal apa yang harus kita lakukan terhadap tugas kita. Nah, kemudian baru nanti ditapis, ya kan, Bapak Ibu, begitu. Nah, jadi dalam mata pelatihan ada evaluasi rancangan aktualisasi dan pembekalan, kemudian ada aktualisasi dan habituasi di tempat kerja Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya waktunya itu sekitar 1 bulan atau 4 minggu, ya. Tetapi aktualisasi dan habituasi itu harus kita perhitungkan paling tidak 3 minggu. Itu dilaksanakan. 1 minggu terakhir itu Bapak Ibu menyelesaikan laporannya. Ya, laporan aktualisasi itu. Nah, kemudian ada pembimbingan praevaluasi itu ada. Nanti ada pembimbingan itu mungkin pada saat Bapak Ibu nanti ada klasikal. Nah, nanti ada klasikal kan datang ke Banjarmasin ada 6 hari ya. Nah, itu klasikal itu ada terus pembimbingan ya, praevaluasi. Sampai pada akhirnya nanti Bapak Ibu melakukan evaluasi aktualisasi di akhir. Ya. Nah, di sini ada nanti laporan yang Bapak Ibu sampaikan hasil dari aktualisasi dan habituasi di tempat kerja. Nah, mengingat aktualisasi dan habituasi di tempat kerja ini Bapak Ibu menjalankan rancangan aktualisasi yang Bapak Ibu buat nih selama agenda 4 ini. Nah, rancangan aktualisasi yang Bapak Ibu buat itu nanti akan Bapak Ibu lakukan di tempat kerja. Setiap kegiatan itu nantinya harus ada bukti fisiknya ya Bapak Ibu ya, yang menunjukkan bahwa rancangan yang telah Bapak Ibu lakukan itu betul-betul dilaksanakan. Misalnya, Bapak Ibu minta persetujuan, minta rekomendasi dari kepala unit kerjanya masing-masing. Nah, maka nanti Bapak Ibu punya ini ada lembar pengesahannya, lembar persetujuan. Itu salah satu buktinya Bapak Ibu, ya. Kemudian ada foto-foto kegiatan, ada video-video kegiatan. Nah, misalnya
atau ada aplikasi yang Bapak Ibu buat, misalnya seperti itu ada bukti fisiknya dan itu disertakan, ya. Yang penting itu sebenarnya itu bukti fisik Bapak Ibu telah melakukan kegiatan aktualisasi dan habituasi itu di tempat kerja Bapak Ibu, ya. Nah, sambil nanti kita akan melakukan pembimbingan, ya. Pembimbingan ya bisa Bapak Ibu menghubungi. Nah, saya sebagai pembimbing melalui WA, ya, atau bisa ngirim ke email kalau seandainya ininya besar, ya. Misalnya ini sesuatu ada yang dikirim filenya besar, itu berarti kita lewat email begitu, ya. Nah, kemudian ada evaluasi pada saat aktualisasi. Dari situ nanti kita menceritakan kembali rancangan yang telah kita buat dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan, ya. Nah, habituasi itu apa? Nah, proses pembiasaan, habit, begitu ya, pembiasaan. Nah, pada atau dengan sesuatu penyesuaian supaya menjadi terbiasa, terlatih, melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerja. Nah, jadi sifatnya itu melatih diri dari dalam diri kita, ya Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian penciptaan situasi dan kondisi, ya, persistence life situation tertentu untuk membiasakan diri berperilaku sehingga terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi dan impersonifikasi. Nah, pengumpamaan melalui intervensi tertentu. Nah, intervensi di sini ada apa? Ada yang mempengaruhi Bapak Ibu. Ada yang Bapak Ibu lihat, misalnya satu contoh, ada role model, itu yang mempengaruhi kita, begitu ya. Intervensi di sini seperti itu, bukan tekanan, bukan, tapi intervensi itu yang mempengaruhi kita, yang menjadi mungkin Bapak Ibu punya idola nih di kantor. Oh, Bapak ini bagus sekali dalam mengerjakan tugas misalnya. Saya kayaknya ingin meniru kedisiplinannya dalam mengadministrasikan segala sesuatu. Nah, itu kan kalau kita memandang itu, oh iya, berarti ada yang kita tiru, ada yang menjadi role model bagi kita. Nah, berarti kita sudah terintervensi, begitu ya, terpengaruh. Nah, ya kan, itulah yang membuat kita akhirnya, oh ya, ada role model, ada yang kita tiru, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian lagi, nah di sini, ini perumpamaan saja ya, habituasi itu diandaikan. Misalnya nih, pertama kali kalau seseorang itu membelai kura-kura, dia akan langsung memasukkan kepalanya, ya kan? Menyembunyikan kepalanya. Tetapi jika dilakukan berulang-ulang, karena kita menunjukkan rasa sayang kepadanya, ya, rasa perhatian dengan dia, kan ya? Nah, akhirnya dia menganggap bahwa itu tidak sebagai ancaman, tetapi dia merasa bahwa betul-betul dikasihi, gitu ya, disayangi. Nah, sama halnya, itulah perumpamaannya, misalnya itu habituasi. Atau, nah, jika kita terbiasa tinggal di daerah yang ramai, yang Bapak Ibu, terutama misalnya di samping bandara nih, tentu sangat mengganggu kan. Tapi, nah kalau itu sudah terbiasa, ya sudah terbiasa, kenyamanan tidur kita itu tidak terasakan lagi, ya, karena sudah terbiasa. Beda kan kalau orang yang biasa sunyi, sepi, senyap, itu rasanya bagaimana begitu ya. Nah, tetapi kalau sudah terbiasa, nah maka itulah yang bisa kita sebut sebagai habituasi, pembiasaan, ya. Nah, konsep habituasi. Nah, habituasi itu adalah pembiasaan yang bersifat intrinsik, jadi dalam diri kita. Nah, ya kan? Nah, kemudian, nah diharapkan dengan membiasakan diri untuk berperilaku sesuai nilai, sehingga terbentuk karakter diri yang ideal melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi perumpamaan itu melalui intervensi tertentu di tempat kerja kita. Jadi itulah konsepnya. Kalau yang terlihat itu adalah skill dan knowledge, ya. Tetapi kalau yang tersembunyi, nah itulah yang tadi, yang nilai-nilai yang ada dalam diri kita, ya, tentang konsep diri kita atau karakter personal kita, ya. Nah itulah yang tersembunyi. Dan dalam waktu yang lama baru bisa terlihat, ya kan Bapak Ibu? Nah, kalau misalnya dalam keadaan tertentu itu udah baru terlihat, begitu ya. Nah, sama halnya nih Bapak Ibu sudah bertemu satu kelompok ini berapa lama nih? Meskipun tidak bertemu langsung, tetapi secara virtual, misalnya. Udah berapa lama? 2 mingguan.
3 mingguan. Udah mulai mengenal ya sifat-sifat masing-masing ya. Udah bisa nanti saling celetuk-celetuk itu muncul ya. Udah bisa kan ya? Karena udah tahu. Nah, kalau ibu nih baru ngeliat-ngeliat aja nih, mana yang senyum-senyum, mana yang serius, begitu ya? Ada terlihat ya. Oke, sekarang kita. Nah, di sini Bapak Ibu. Kita akan lihat konsep habituasi, ya. Konsep habituasi dan aktualisasi. Nah, di mana kalau kita lihat nih habituasi di sini, ini ada intervensi ya, ada yang mempengaruhi. Nah, di sini habituasi berada di sini, ya. Di mana kalau kita lihat nih kondisi atau situasi saat ini. Nah, aktivitas rutin kita itu apa? Jam kerja, kedisiplinan, cara etika melayani konsumen ya atau dan lain sebagainya. Itu kondisi kita saat ini. Kemudian, nah di kondisi seperti ini kita harus punya kepekaan ya Bapak Ibu ya. Ada kepekaan, ada konsistensi dan keakraban dan menunjukkannya di dalam. Ini untuk saat ini. Nah, itu sangat berpengaruh nih Bapak Ibu terhadap habituasi kita. Berarti kita ada punya kepekaan untuk melihat itu. Kemudian kondisi dan situasi yang diharapkan nih Bapak Ibu misalnya secara teori mendapatkan seperti ini, tapi pada kenyataannya di lingkungan kerja Bapak Ibu tidak sama dengan teori yang kita pelajari. Nah, karena itu kita mencoba untuk ya melakukan satu pembiasaan ya sehingga itulah yang akhirnya menghasilkan manfaat sehingga terbentuk karakter kita. Kita tidak serta-merta melawan sesuatu yang bertentangan dengan diri kita apa yang kita hadapi betul ya bertentangan. Nah, tetapi sebagai seorang ASN yang punya kepekaan ya, yang punya ilmu pengetahuan, yang punya keterampilan, nah kita dituntut untuk bisa berpikir secara kritis dalam hal melihat dalam sesuatu yang kita merasa tidak nyaman seperti itu ya. Nah, kemudian disinilah Bapak Ibu bisa mengangkat isu itu merupakan isu yang ketidaknyamanan itu tadi ya, isu itu yang bisa Bapak Ibu angkat nantinya di dalam rancangan aktualisasi Bapak Ibu. Nah, di sini dalam menetapkan isu itu sangat dituntut gagasan kreatif ya. Kemudian kita bisa menyelesaikannya itu bisa menyusunnya di dalam tahapan-tahapan kegiatan. Dan kita juga bisa menghasilkan output yang bermanfaat ya. Nah, tetapi untuk menetapkan isu itu tadi kita punya suatu role model tadi ya. Misalnya kita merasa, aduh kenapa ya banyak mohon maaf nih ya, ini contoh aja. Masih banyak nih di antara orang-orang di sekitar kita misalnya yang belum menggunakan waktu itu dengan efektif dan efisien dalam mengerjakan satu pekerjaan misalnya ya. Nah, berarti mengerjakan pekerjaannya itu tidak dalam waktu yang tepat misalnya. Kenapa ya? Nah, di satu sisi seseorang itu punya ketepatan dalam menyelesaikan sesuatu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu bisa kita jadi list begitu sebagai isu. Nah, jadi Bapak Ibu diminta kepekaannya untuk melihat. Misalnya nih, seharusnya pekerjaan ini bisa selesai dalam waktu 15 menit misalnya. Tetapi kenapa ya setelah dilakukan kok tidak bisa selesai dalam 15 menit itu? Di mana sih miss-nya, di mana kurangnya? Nah, seperti itu. Bisa. Nah, kemudian jadi isu itu yang diangkat nantinya yang menjadi core isu itu yang akhirnya dapat memecahkan masalah yang kita alami. Kemudian juga setelah itu bisa membawa manfaat bagi orang lain, ya. Nah, misalnya nih seorang arsiparis misalnya aja nih, data-data tentang ini kayaknya tidak terarsipkan dengan baik, ya. Meski misalnya sudah ada dalam bentuk hard copy ya, tetapi dalam bentuk soft copy-nya belum, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan, berarti itu adalah suatu inovasi. Meskipun inovasinya itu sederhana ya, tetapi itu memudahkan pekerjaan kita ya, memudahkan pekerjaan orang lain seandainya orang lain mencari. Nah, misalnya nih, kan ada ya Bapak Ibu, contohnya aja, mungkin 5 tahun yang akan datang ada orang memerlukan data yang kita simpan dalam bentuk arsip itu.
akan mudah mendapatkannya kalau kita sudah mengarsipkan itu dalam bentuk digital, ya, file digital. Beda kan kalau kita mencari itu dalam bentuk hard copy, itu banyak tumpukannya, ya. Di mana nih tumpukannya? Kecuali kita mengumpulkannya itu dengan katalog-katalog, ya, ada dikelompokkan. Nah, itu kan lebih mudah. Oke. Nah, kemudian merancang aktualisasi, kemudian melaksanakannya, ya, melaksanakannya. Itu yang nanti Bapak Ibu lakukan di tempat kerja Bapak Ibu pada saat habituasi itu. Nah, di mana dalam pelaksanaannya itu harus sesuai dengan pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Ya, nah juga memberikan penguatan pada nilai organisasi. Kenapa? Contoh sederhana tadi, kita melakukan pengarsipan secara digital, itu otomatis itu memperkuat nilai organisasi, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena orang yang memerlukan itu akan dengan mudah mendapatkan pelayanan dan dengan cepat mereka dapat informasinya. Ya, nah dan itu adalah bisa memecahkan isu. Ya, nah itu nantinya yang akan Bapak Ibu lakukan pada saat membuat rancangan sampai pada saat Bapak Ibu melaksanakannya. Nah, dan itu misalnya nih, kan ini hanya dalam bentuk rancangan pada mulanya ya. Seandainya nanti pada saat kita melaksanakan kegiatan ada perubahan-perubahan, itu tidak jadi masalah. Dalam artian berarti kita melakukan proses pembelajaran. Ya, karena ini kan hanya rancangan, belum tentu rancangan itu dalam tanda kutip nanti rancangan itu kan akan diuji oleh penguji Bapak Ibu, ya, akan diuji oleh penguji. Nah, rancangan yang telah diuji tadi mungkin nanti ada masukan-masukan dari penguji, maka Bapak Ibu akan menerima itu. Nah, itu nanti akan menjadi perbaikan rancangan kita. Dan rancangan itu nanti akan Bapak Ibu implementasikan pada saat Bapak Ibu melakukan habituasi di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing. Dan disitulah nanti akan terjawab, oh apa ini yang menjadi penyebab isu ini, sudah benarkah? Solusi yang kita rancang itu apakah sudah benar? Itu akan nanti seiring akan terlihat. Nah, akan terlihat setelah Bapak Ibu melakukan habituasi. Nah, pengertian aktualisasi. Nah, aktualisasi itu artinya apa? Penerjemahan, ya, menerjemahkan dari teori menjadi praktek, ya. Secara teori tahu, prakteknya bagaimana? Nah, secara konsep kita tahu, tetapi secara struktur, konstruknya pada saat kita melakukan habituasi itu, mengaktualisasikannya di lapangan, gitu ya, itu akan terlihat. Kemudian gagasan, tadi kan Bapak Ibu kan punya core issue nih ya. Nah, punya core issue. Nah, core issue itu, gagasan itu akan Bapak Ibu tuangkan di dalam kegiatan di rancangan aktualisasi Bapak Ibu, ya. Nah, akan Bapak Ibu tuangkan di rancangan kegiatan. Nah, untuk kegiatan itu nantinya, untuk kegiatan itu minimalnya 4 ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti penilaiannya itu minimal 4. Yang diharapkan kegiatan, berarti kita menguraikan gagasan kita itu, membreakdown-nya itu menjadi kegiatan-kegiatan. Ya, dari kegiatan awal misalnya Bapak Ibu berkonsultasi dengan atasan Bapak Ibu, ya, dari tahap berkonsultasi, membuat perencanaan, sampai melaksanakannya, sampai melaporkannya. Nanti di akhir itu ada evaluasi ya Bapak Ibu, ada evaluasi ya, kemudian ada pelaporan. Pelaporan itulah adalah hasil dari apa yang telah kita lakukan. Jadi di tahapan-tahapan kegiatan itu harus terurai dengan runtut, ya, dengan runtut. Ada tahapan-tahapan. Oke, nah tadi sudah kita bisa garis bawahi. Seandainya Bapak Ibu melakukan analisis isu itu minimal 5, ya, minimal 5 isu yang diangkat sebelum ditapis, ya, sebelum ditapis. Nah, nanti setelah kita mendapatkan core isu, nah bagaimana kita bisa menyelesaikan isu itu, maka Bapak Ibu nanti membreakdown itu menjadi beberapa kegiatan. Minimal kegiatan yang akan Bapak Ibu breakdown itu sebanyak 4, itu minimal ya. Jadi nanti diusahakan mencari, nah diusahakan untuk dengan detail kita akan melakukan kegiatan-kegiatan itu, ya, membreakdown-nya dari core isu tadi dalam memecahkannya.
Nah, kemudian aktualisasi. Nah, aktualisasi itu sebagai intervensi agenda habituasi. Jadi aktualisasi itu bersifat ekstrinsik ya. Tadi kalau habituasi di dalam diri kita ya, kalau habituasi itu pembiasaan dalam diri kita, sedangkan aktualisasi itu merupakan action kita ya, bersifat ekstrinsik ya, yang muncul dari luar ya, muncul dari luar. Nah, begitu. Nah, lalu kemampuan yang harus dikuasai Bapak Ibu itu adalah pada isu, jumlah kegiatan, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, dan teknik komunikasi. Nah, itu kemampuan yang harus dilakukan Bapak Ibu. Yang jelas, Bapak Ibu nanti melakukan analisis isu itu dengan benar. Ya, sampai mendapatkan core isu utama yang diangkat. Nah, setelah isu utama itu diangkat, maka Bapak Ibu akan melakukan pemecahan masalahnya ya yang terkait dengan isu-isu tersebut dengan membreakdown-nya menjadi beberapa kegiatan. Nah, jumlah kegiatan itu nanti yang dilihat ya Bapak Ibu. Kemudian kualitas rencana kegiatan. Kualitas rencana kegiatan ini otomatis adalah menunjang pemecahan masalah dari isu yang Bapak Ibu angkat. Nah, kemudian relevansinya dengan rencana kegiatan itu dengan aktualisasi. Maksudnya seperti apa? Ada hubungan ya. Rencana kegiatan yang Bapak Ibu buat itu sesuai nanti dengan yang muncul pada saat aktualisasi ya di lapangan. Bapak Ibu bagaimana mengerjakannya? Apa yang mempengaruhi dari luar itu ya. Kemudian yang perlu diingat pada saat kita membuat rancangan aktualisasi itu adalah melakukan komunikasi dengan banyak pihak yang terkait. Ya Bapak Ibu, dan ingat komunikasi itu dilakukan dengan cara yang sopan dan santun sesuai penerapan nilai-nilai aneka. Ya, nah karena apa? Kita menyadari Bapak Ibu, kita masih belum punya banyak pengalaman, otomatis kita harus bertanya, ya, bertanya terutama dengan orang-orang yang lebih senior, bertanya dengan atasan Bapak Ibu yang menjadi mentor Bapak Ibu. Ya, mentor itu mungkin saja kepala madrasah, kepala kantor, ya, atau orang yang ditunjuk oleh kepala sekolah atau kepala madrasah atau kepala kantor kita. Bisa kalau di madrasah itu bisa guru senior kah, nah, atau orang yang mempunyai kompetensi yang ditunjuk oleh atasan Bapak Ibu. Misalnya kepala kantor mengutus misalnya nih mendelegasikan kepada misalnya Kasubagtiu misalnya ya begitu ya. Nah atau dengan bidang-bidang yang lain yang memang Bapak Ibu berada di bagian sana ya. Biasanya di mana nih kalau humas? Humas ke TU ya. Di TU ya kalau humas ya. Nah, kemudian ini nih. Kemampuan yang lain adalah melaksanakan aktualisasi, yaitu kualitas. Nah, kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi, dan teknik komunikasi. Nah, jadi sebenarnya dalam melakukan aktualisasi ini banyak melibatkan pihak-pihak terkait, ya Bapak Ibu. Nah, di situ kita akan melihat bahwa kualitas kegiatan kita itu sangat bagus. Kenapa? Karena banyak pihak itu bisa terlibat. Nah, dengan isu yang kita angkat itu banyak memberikan dampak yang baik. Nah, akan menambah nilai bagi organisasi kita, ya. Nah, kemudian kita akan lihat nih tahapan pembelajaran tadi sudah ya Bapak Ibu ya, kita ini sama dengan yang pertama kita lewatkan saja. Nah, di sini kita lihat sedikit nih. Ini ada penjelasan, ada evaluasi akademik, bimbingan ya. Nah, bimbingan dalam menyusun rancangan aktualisasi, nah itu nanti sama dengan Ibu ya. Selama agenda 4 ini Bapak Ibu akan lebih banyak berkonsultasi dengan saya sebagai coach. Tetapi, nah juga dalam menentukan core isu ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu dipersilahkan, bahkan dianjurkan, sangat dianjurkan untuk berkomunikasi dengan atasan Bapak Ibu ya. Karena mungkin saja yang menjadi isu kita itu nanti beliau yang memberikan masukan. Oh katanya, jadi kita terima masukan beliau ya, karena beliau yang tahu. Oke? Nah nanti Bapak Ibu silakan berkomunikasi dengan saya sebagai coach. Saya hanya membimbing saja Bapak Ibu. Tetap lakukan komunikasi itu dengan
mentor Bapak Ibu, karena beliaulah yang melihat Bapak Ibu bekerja di lapangan, begitu ya, yang memberikan masukan. Nah, kalau Ibu sebagai pembimbing itu hanya mengarahkan saja juga, ya, begitu. Tapi jangan sungkan-sungkan, kita akan selalu berdiskusi ya Bapak Ibu. Saya akan berusaha hanya mengarahkan, tidak memecahkan masalah, karena pemecahan masalah itu kembali kepada diri Bapak Ibu masing-masing, karena Bapak Ibu yang lebih tahu kondisi di lapangan, ya. Kemudian ini ada tahapan seminar rancangan aktualisasi, nanti kita akan lakukan itu seminar itu tanggal 23 kalau nggak salah, 23 September. Kita ada seminar rancangan aktualisasi. Ya, jadi Bapak Ibu nih bisa nih menghitung nih waktu tinggal berapa lama lagi kita akan sampai kepada seminar rancangan. Dan untuk mencapai itu Bapak Ibu harus fokus untuk menyelesaikan rancangan aktualisasi Bapak Ibu. Ya, semangat ya. Jangan khawatir, jangan takut. Kita harus coba terus ya. Jangan takut, santai saja. Ya, karena itu memang harus kita lewati ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu melaksanakan aktualisasi ya. Kemudian baru sampai pada seminar pelaksanaan aktualisasi. Diharapkan Bapak Ibu itu adalah sebagai seorang PNS yang profesional, yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Kita semua pelayan masyarakat Bapak Ibu ya. Kita semua pelayan masyarakat. Nah, aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah kita peroleh ini melalui berbagai mata pelatihan yang telah Bapak Ibu pelajari. Sudah banyak modul yang dibaca ya? Sudah hafal semua? Apa sudah dimengerti semua? Beda ya, dimengerti dan dihafal beda ya. Mudah-mudahan nanti, saya yakin Bapak Ibu kan ini nih, latsar era milenial ya. Jadi ini semua itu lebih banyak kepada pemanfaatan IT ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan memanfaatkan IT. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi ya. Nah, dalam merancang aktualisasi nih Bapak Ibu, isu apa yang bisa Bapak Ibu temukan ya? Sudah ini ya, sudah banyak isu yang ditemukan ya dari tugas-tugas yang sudah dikerjakan ya. Meskipun misalnya oh iya setelah, karena kan belajar itu kan proses ya Bapak Ibu ya, proses. Mungkin saja setelah berjalan beberapa lama kita akan flashback ke belakang, oh ya, oh ternyata isu aku yang aku ambil sebelumnya kurang nih misalnya ya. Oh berarti Bapak Ibu akan mendapatkan isu yang lain. Itu adalah proses nanti ya. Tapi nanti setelah ini Bapak Ibu harus dalam artian begini. Oh iya, inilah harus menentukan nih isu yang akan diangkat di dalam rancangannya ya. Jadi mulai tugas pertama itu betul-betul Bapak Ibu serius mengerjakan isu itulah yang nantinya menjadi landasan yang akan Bapak Ibu angkat sebagai rancangan aktualisasi ya. Jadi mengerjakan itu sedikit demi sedikit Bapak Ibu ya, sedikit demi sedikit nanti sampai pada terbentuknya rancangan aktualisasi itu. Karena tugas-tugas itu disusun itu berdasarkan ini runtutan-runtutan yang memang diperlukan di dalam membuat rancangan aktualisasi ya. Nah, kemudian ada kegiatan kreatif apa yang digagas untuk dapat memecahkan masalah itu ya. Jadi misalnya kita menemukan satu isu, berarti kita harus menyelesaikan itu dengan kegiatan yang kreatif ya. Nah, kemudian lagi bagaimana tahapan kegiatannya yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan isu itu secara terukur. Ini nah ya Bapak Ibu, terukur. Nah, ya, terukur itu berarti nanti Bapak Ibu menggunakan berbagai instrumen ya supaya bisa terlihat ya. Nah, kemudian apakah hasil kegiatan atau tahapan kegiatan benar-benar memberikan dampak terhadap penyelesaian isu? Nah, kemudian apa yang akan diaktualisasikan dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelesaian isu? Kemudian bagaimana cara mengaktualisasikannya dan bagaimana membuktikan bahwa yang terjadi aktualisasi dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi yang telah terjadi itu memang aktualisasinya. Gitu ya. Bagaimana kita bisa membuktikan itu? Nah, kita mengkaji ulang lagi ya Bapak Ibu, pengertian isu. Isu itu merupakan subjek penting yang didiskusikan atau diperdebatkan. Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang masalah itu, nah, kita mengacu pada bagian yang sangat penting untuk dipertimbangkan kemudian didiskusikan. Itu yang dikatakan itu isu ya.
karena perlu dipertimbangkan untuk didiskusikan. Ya, berarti termasuk yang kompleks gitu ya, Pak Ibu. Nah, kemampuan menetapkan isu. Yang pertama itu ada environmental scanning, di mana ada kepedulian kita terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitasnya. Maksudnya itu seperti apa? Ya, ada kepedulian. Jadi istilahnya, oh iya, seandainya, oh ini terjadi mungkin karena ini ya sebabnya. Nah, kenapa orang bisa melakukan seperti itu? Oh mungkin ini. Nah, jadi ada sebab akibat, ada hubungan, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi problem solving. Nah, mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Jadi ada problem solving-nya. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah tersebut ya. Memecahkan masalah tersebut kan tiap-tiap orang itu punya ini yang berbeda ya, pola pikir yang berbeda ya. Nah, dengan pola pikir yang berbeda itulah nanti kita akan bisa melihat itulah keberagaman Bapak Ibu. Tidak bisa satu hal itu diselesaikan dengan satu cara, tetapi banyak cara. Nah, disitulah munculnya ide-ide kreatif dan berpikir kritis. Nah, kemudian ada yang cara menetapkan yang dengan analisis ya, mampu berpikir konseptual, mengaitkan dengan substansi mata pelatihan, mengidentifikasi implikasi dampak manfaat dari sebuah pilihan kebijakan program, kegiatan dalam bentuk kegiatan tahapan kegiatan. Gitu ya. Jadi kita mampu tuh menetapkan isu itu berdasarkan nih berpikir yang konseptual. Nah, misalnya nih, kan Bapak Ibu banyak tuh mata pelatihannya nanti. Oh iya, isu ini bisa diselesaikan, ini termasuk di mana ya? Dimaksud dengan misalnya manajemen ASN kah? Begitu ya? Kemudian termasuk WOG kah? Atau apalagi Bapak Ibu? Termasuk pelayanan publik kah? Begitu ya? Nah, ya, jadi kita bisa memilah-milah itu, ya. Nah, contoh kasus. Nah, kita akan melihat jika kita bekerja pada unit pelayanan dan kita menyaksikan di ruang tunggu terjadi antrian yang panjang setiap harinya, serta tidak ada informasi kepastian pelayanan. Kita akan memiliki gagasan agar masyarakat selama mengantri merasakan nyaman. Nah, dan disampaikan kepada pimpinan kita untuk itu. Maka akan membagi ruang tunggu bagi masyarakat perokok dan bukan perokok ya, karena selama ini saya gabung gitu ya. Kemudian memaksimalkan penempatan kursi di ruang tunggu, apalagi untuk saat ini Bapak Ibu musim pandemi ini ya, itu sangat perlu pengaturan tempat duduk ya, yang ada jarak begitu kan ya. Kadang kita melihat kalau di fasilitas umum tuh kalau duduk dikasih tanda kali-kali, berarti kan tidak boleh diduduki di situ ya, begitu. Nah, kemudian membuat tulisan yang terang dan sederhana tentang jenis dan proses pelayanan yang akan ditempatkan pada tempat-tempat strategis di ruang tunggu dan seterusnya. Jadi kita isu kita itu apa? Kita memiliki gagasan kayaknya nih bagaimana ya memudahkan orang dalam mengantri begitu ya. Bagaimana ya orang bisa merasakan kenyamanan untuk itu? Karena kita merasakan antri itu sangat melelahkan. Ya kan Bapak Ibu, apalagi berdiri saja begitu. Capeknya minta ampun dan kita tidak tahu karena misalnya tidak ada nomor antri ya. Siapa yang datang duluan katanya atau siapa yang kenal duluan tuh yang dilayani, ya kan? Banyak masih kita mengalami yang seperti itu ya. Nah, pemilihan isu. Nah, core isu itu bersumber pada bisa individu, bisa unit kerja, bisa organisasi. Ya, yang nantinya juga core isu itu ada keterkaitan dengan mata diklat yang Bapak Ibu pelajari, yaitu tadi pelayanan publik, whole of government, dan manajemen ASN. Nah, di mana nanti core isu itu menumbuhkan inisiatif Bapak Ibu ya untuk bisa memikirkan itu secara konseptual melalui aktivitas-aktivitas kegiatan ya. Nah, di sini bagaimana kita bisa mengelola dan menjalankan inisiatif itu? Nah, disitulah kita melakukan analisis dampak, hasil analisis, level dampak, dan keberlangsungan dampak inisiatif kita. Jadi itu saling berhubungan nih antara sumbernya dengan analisisnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian
penilaian kualitas isu. Ini hanya contoh aja ya, ini contoh. Teknik analisis isu itu ada yang dikenal dengan OSG ya Bapak Ibu ya. Ada yang dikenal dengan OSG, itu ya urgensi, mendesak atau tidak nih untuk dipecahkan, untuk dianalisis ya, untuk ditindaklanjuti. Kemudian serius nggak nih, seriousness ya, seberapa serius nih isu ini untuk dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan, berarti kan itu serius dan menimbulkan dampak yang besar, begitu ya. Kemudian atau growth itu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani secara baik ya, sebagaimana mestinya. Jadi itu aslinya kalau tidak diselesaikan akan berdampak yang sangat tidak baik ya. Nah, setiap isu itu dinilai dengan memberikan skor 1 sampai 5 ya. Ada sangat tidak urgent, sangat urgent begitu ya. Nah, di tengah-tengahnya biasa saja. Nah, begitu ya. Jadi di sini kita akan melihat isu kita itu. Jadi diingat ada USG ya, dan isu itu dengan USG. Kemudian kita akan melihat lagi merumuskan isu. Rumusan isu itu pernyataan mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas, memuat fokus dan memuat lokus. Otomatis fokus itu berdasarkan sesuai dengan di bidang mana kita berada, ya. Kemudian lokus itu berarti di mana kita bekerja, ya Bapak Ibu. Nah, contoh isu, masih lambatnya penyusulan laporan evaluasi penyelenggaraan diklat pada misalnya pusdiklat. Ya, kalau di kami kan pusdiklat ya. Nah, seperti itu. Kalau atau di Bapak Ibu misalnya masih lambatnya penyusunan program evaluasi hasil kegiatan di mana Bapak Ibu berada, ya, di bagian mana Bapak Ibu berada. Nah, produk pembelajaran aktualisasi di mana di sini kita pertama kali itu dulu mengidentifikasi isu. Tadi ya, identifikasi isu. Kemudian isu yang diangkat berarti yang menjadi core isu ya. Nah, jadi identifikasi isu tadi paling tidak Bapak Ibu itu membuat 5 ya, 5 membuat list 5 isu ya. Kemudian isu yang diangkat itu menjadi core isu, kemudian bagaimana kita bisa memecahkannya ya. Nah, dan di sini ada tabelnya Bapak Ibu, tabel rancangan aktualisasi, di mana di situ nanti ada tahapan kegiatan, ya, ada kegiatan, ada tahapan kegiatan, ya. Nah, misalnya nih Bapak Ibu, yang pertama ini, dan ini contoh aja, meminta izin kepada atasan, misalnya ya, untuk berkonsultasi terhadap isu yang Bapak Ibu angkat. Nah, tahapan kegiatannya apa saja ya? Namanya yang pertama Bapak Ibu memohon izin, menceritakannya misalnya. Terakhir meminta persetujuan, ya kan? Berkonsultasi. Di situ ada tahapan kegiatan. Untuk menyelesaikan satu kegiatan itu ada tahapan yang kita lakukan. Ya, kemudian outputnya apa? Jika Bapak Ibu meminta persetujuan berarti ada dokumen persetujuan. Ya, outputnya itu. Atau pada saat Bapak Ibu berkonsultasi itu ada dokumentasi, ada yang memoto, itu bisa. Dokumentasi, ya, itu bisa. Nah, kemudian terkaitan substansi dengan mata pelatihan, otomatis itu dikaitkan dengan apa tadi, nilai-nilai yang Bapak Ibu pelajari itu, termasuk nilai-nilai aneka, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada kontribusi terhadap visi misi organisasi. Nah, menyesuaikan terhadap visi misi organisasi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kita sambil jalan untuk bisa mengisinya itu ya. Nah, kita sambil proses di agenda 4 ini. Nah, di sini tertuliskan tuh minimal 3 kegiatan. Itu sebenarnya 4 kegiatan ya yang harusnya ya. Berarti seharusnya Bapak Ibu jika ingin mendapatkan nilai yang baik itu 4 kegiatan di kolom kedua. Kemudian setelah matriks diisi, maka selanjutnya membuat narasi deskripsi dari apa yang telah ditulis di matriks. Nah, jadi Bapak Ibu itu membuatnya dalam bentuk narasi. Selanjutnya membuat PowerPoint, karena nanti pada saat rancangan aktualisasi, Bapak Ibu menceritakannya itu dalam bentuk PowerPoint. Ya, dan ingat Bapak Ibu, PowerPoint yang kita buat itu berupa, namanya PowerPoint, berupa poin-poin ya, yang memang penting yang ditulis dan Bapak Ibu mampu menjelaskannya.
Kalau kita tahu rancangan isu itu kita memang mencari, ya, kita memang menguasai, otomatis nanti pada saat seminar Bapak Ibu mampu menjelaskannya sejelas-jelasnya, ya. Jadi apapun nanti yang ditanyakan oleh penguji, nah, Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskannya, ya. Dan yang sangat perlu diperhatikan adalah pada saat Bapak Ibu menyelesaikan rancangan ini, Bapak Ibu selalu berkomunikasi dengan mentor. Mentor itu adalah atasan Bapak Ibu, ya. Atau seandainya tidak pimpinan langsung, tetapi yang diminta untuk mewakili beliau. Jadi terus jalin komunikasi yang baik, ya. Nah, konsepsi kegiatan. Kegiatan itu merupakan gagasan atau ide kreatif, ya Bapak Ibu, yang diusulkan Bapak Ibu untuk mendapatkan persetujuan mentor dalam rangka memecahkan isu. Nah, jadi di sini yang digarisbawahi, mendapat persetujuan mentor, ya. Nah, seandainya nanti dalam perjalanannya, misalnya nih, mentor Bapak Ibu kurang setuju dan memberikan alternatif lain, cobalah kita negosiasikan, ya. Kita coba begitu, ya. Karena itu adalah proses belajar, ya. Seandainya kita, Pak, bolehkah, ya, kan Bapak Ibu tentu bisa dengan komunikasi yang baik, ya, misalnya kata beliau, oh ini kurang nih, yang kayaknya inilah yang lebih perlu di kantor kita misalnya, ya Ibu bisa menerimanya itu. Tapi kita minta petunjuk. Kalau begitu Pak, siap, saya akan melaksanakan, mohon petunjuk dan bimbingan. Nah begitu ya Bapak Ibu, ya, supaya kita bisa menyelesaikan itu dengan baik. Kemudian pemecahan isu itu dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan yang saling mempengaruhi, ya, yang saling mempengaruhi itu yang penting. Kemudian kegiatan diurai dalam tahapan kegiatan yang terukur, ya, untuk menghasilkan output kegiatan merupakan media peserta untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, nilai-nilai dasar aneka yang Bapak Ibu internalisasikan dalam melaksanakan tugas fungsi Bapak Ibu sehari-hari di yang sesuai dengan tugas fungsi Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian sumber kegiatan dapat bersumber dari SKP, penugasan pimpinan, atau inisiatif dengan persetujuan mentor, atau kombinasi dari ketiga sumber kegiatan tersebut. Kalau kita urai ya Bapak Ibu, SKP kita itu kan banyak ya Bapak Ibu. Nah, karena itu sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Ya misalnya sebagai arsiparis tuh berapa tuh tugas fungsinya arsiparis, ya. Itu yang di breakdown yang bisa kita lihat sebagai sumber isu, ya, sumber kegiatan, ya. Nah, jadi istilahnya itu kenapa kita melakukan semua itu tidak terlepas dari tugas dan fungsi kita sebagai ASN. Kemudian sumber-sumber kegiatan tersebut berada dalam posisi derajat yang sama karena yang dinilai bukan kegiatannya tetapi pemikiran kreatif Bapak Ibu. Kemudian aktualisasi nilai-nilai dasar pada pelaksanaan kegiatan Bapak Ibu sehari-hari, ya. Jadi itu, ya. Ide kreatif itu didapatkan dari modul-modul yang ada di dalam pelatihan. Juga, nah, aktualisasi nilai-nilai dasar itu juga yang dipelajari Bapak Ibu dalam aneka, ya. Ya, bagaimana itu bisa kita terapkan, ya. Nah, ini contoh. Tadi kan kita bisa melakukan isu itu kan dengan 3 ya. Ada dengan scanning environmental, ada dengan apa tadi? Problem solving, ya. Masih ingat yang satunya dengan apa? Ada yang masih ingat? Scanning environmental. Ini contoh salah satunya adalah, nah, peserta ditempatkan sebagai pelaksana di sub bidang evaluasi. Nah, ini juga. Nah, dengan pekerjaan membantu pimpinan, yang pertama saya membuat surat untuk penyelenggaraan atau penyusunan laporan penyelenggaraan, atau memberi draft penilaian, nah, memberi acuan atau standar, monitoring evaluasi, nah, menjadi pengawas ujian, menghadiri rapat persiapan, evaluasi, dan menyajikan data alumni dan sebagainya. Nah, itu dari situ kita bisa melakukan, oh ya ini sudah berjalan baik kah? Ini apa nih, ada yang kekurangan kah masih? Nah, kita bisa melakukan scanning itu terhadap bidang tugas kita masing-masing.
peserta berdasarkan pengalamannya. Jadi Bapak Ibu berdasarkan pengalaman Bapak Ibu bekerja, misalnya membantu pimpinan merasakan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki, ditingkatkan ya dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Nah, itulah yang kita bisa angkat menjadi core issue ya Bapak Ibu. Core issue itu apa? Masih lambatnya penyusunan laporan evaluasi. Ya, bisa kan? Nah, kemudian bentuk laporan yang tidak standar, pelaksanaan monitoring evaluasi yang bervariasi, penyajian data alumni yang responsif. Nah, itu dianalisis. Nah, di sini ada aktor dan peran aktor. Kita sebagai ASN yang bergerak di bidang kita masing-masing. Nah, itulah yang kita sebagai aktornya, kita juga yang menganalisisnya. Karena kita tahu disitulah kita berada. Dalam menentukan judul, itu isu yang telah dipilih itu melalui analisis isu. Tadi USG, Bapak Ibu ya, urgency, seriousness, dan growth, itu ya, tiap materi dalam agenda 3. Nah, jadi dari isu yang telah dipilih melalui analisis isu, tiap materi dalam agenda 3. Selanjutnya ditentukan isu yang paling urgent untuk dari semua agenda 3 melalui analisis isu. Nah, jadi kita menyesuaikannya dengan agenda 3 ya untuk isinya ya, situ ya, terkait manajemen ASN kah, ya, terkait pelayanan publik kah, atau ya WOG-nya. Tetapi semuanya itu jadi satu kesatuan Bapak Ibu. Kita bisa melihat ya, karena itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Nah, coba kita lihat. Nah, setelah didapat isu yang paling urgent, ditetapkanlah judul dengan kalimat yang positif. Tadi kalau isu kan ya lambatnya pelayanan, ya begitu kan ya. Nah, kalau isu-isunya itu kan dalam bentuk kalimat yang tidak positif lambatnya. Tapi kalau judul itu dihadirkan dengan sesuatu yang positif. Karena tujuannya kita adalah memecahkan isu. Nah, jadi misalnya peningkatan kualitas apa tek belakangnya. Peningkatan kualitas pelayanan dalam hal apa misalnya. Atau optimalisasi kegiatan. Nah, misalnya apa gitu. Atau mewujudkan. Nah, seperti itu ya. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan membuat apa misalnya Bapak Ibu, atau aplikasi kah ya, atau sesuatu yang bernilai positif, itu yang Bapak Ibu lakukan. Jadi ingat ya, kalau di judul itu nilainya bernilai positif. Kalau untuk isu itu bernilai ada rendahnya apa itu, atau belum maksimalnya. Nah, misalnya itu masih kurangnya, masih rendahnya. Seperti. Tapi yang diingat Bapak Ibu ya, kita konsultasi juga nih dari segi bahasa itu sopan atau tidak, begitu ya. Nanti ada yang menilai loh Bapak Ibu, ini dari segi bahasa ini kurang nih, dalam artian itu kurang sopan, begitu ya. Jadi kita harus memikirkan itu, aturan itu, kita harus mikir. Nah, ini nanti ada, ini catatan-catatan saja, ini pada saat mentor, ada catatan mentor, ada catatan coach biasanya. Kalau terkait Bapak Ibu ini tahapan kegiatan, terkait suatu pelatihan, terkait dengan visi misi organisasi itu juga ada nanti catatan mentor ya. Atau catatan coach juga ada. Nah, ini catatan coach. Jadi tetap kita berkomunikasi antara Bapak Ibu dengan mentor ya, dan dengan coach, kami sebagai coach ya. Nah, di sini misalnya tahapan kegiatan, catatan coach, waktu dan media coaching, misalnya lewat WA misalnya ya, lewat telepon, lewat video conference, banyak juga ya. Jadi medianya apa itu kita munculkan. Kalau dalam hal pandemi, Bapak Ibu ini WFH atau WFO? Keduanya, Bu. WFO, Bu. Oh, WFO juga. Oh, WFO. Masih hadir ya? Masih hadir ke kantor ya berarti ya? Masih, Bu. Iya, Bu. Udah zona oranye atau zona hijau? Orange. Pasti oranye. Oranye ya. Kuning. Oh, udah kuning. Oh ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, aktualisasi di tempat kerja. Nah, aktualisasi di tempat kerja itu melakukan pendalaman terhadap core isu yang dipilih. Ya, jadi nanti setelah Bapak Ibu melakukan rancangan aktualisasi, itu rancangan itu Bapak Ibu lakukan itu adalah aktualisasi di tempat kerja.
ya, di mana core isu yang dipilih itu bisa berubah atau bertambah ya, atau ada dukungan konsep pokok mata diklat yang melandasi pemilihan core isu dan penetapan inisiatif pemecahan core isu yang dipilih. Nah, lalu melakukan penerapan terhadap usulan-usulan inisiatif berupa pikiran konseptual atau aktivitas-aktivitas dalam memecahkan core isu. Kemudian ada proses, ada kualitas Bapak Ibu dalam mengelola dan menjalankan inisiatif tadi. Nah, kemudian melakukan analisis terhadap dampak. Nah, dampak hasil inisiatif, kemudian dampak yang terjadi pada level individu kah, atau unit kerja kah, atau organisasi. Atau menjaga keberlangsungan inisiatif yang telah kita lakukan. Jadi dalam hal ini yang perlu kita jaga itu adalah komunikasi yang baik, Bapak Ibu. Ya, komunikasi yang baik. Nah, laporan aktualisasi itu muatan laporan. Jadi setelah nanti rancangan, Bapak Ibu melakukan aktualisasi di tempat kerja, baru setelah itu Bapak Ibu membuat laporan aktualisasi. Muatan laporan aktualisasi itu deskripsi core isu yang terjadi dan strategi pemecahannya. Proses menerapkan inisiatif gagasan kreatif yang telah dirancang, yang didukung dengan dukungan bukti-bukti pembelajaran. Nah, di sini tadi ada output ya, ada output bukti. Nah, bisa berupa dokumen, notulensi, foto, rekaman, video, dan sebagainya, serta mendistribusikan analisis terhadap dampak yang ditimbulkan. Jadi ada deskripsi dalam kolom-kolom itu nanti yang diisi Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini sama, kita lewatkan. Nah, argumentasi. Nah, presentasi pelaksanaan aktualisasi itu adanya argumentasi terhadap core isu yang dipilih. Tadi Bapak Ibu itu mampu menjelaskan. Nah, mampu menjelaskan karena kita yang tahu tentang isu itu, kita mampu menjelaskannya. Dan isu yang dipilih itu didukung konsep pokok mata pelatihan Bapak Ibu ya, dan penetapan hasil pemecahan core isu itu dipilih baik berupa pikiran konseptual atau aktivitas-aktivitas dalam rangka memecahkan core isu. Kemudian ada proses dan kualitas pengelolaan dan menjalankan inisiatif dan identifikasi dampak hasil inisiatif, level dampak ya, baik itu individu, unit atau organisasi, dan keberlangsungan inisiatif. Nah, kemudian ini Bapak Ibu. Ada kontribusi hasil kegiatan kita itu terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. Nah, jadi Bapak Ibu dalam membuat rancangan aktualisasi Bapak Ibu juga harus merujuk kepada visi, misi, dan tujuan organisasi. Karena nanti tujuan kita mengangkat rancangan aktualisasi kita memberikan kontribusi pada kegiatan itu dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi itu. Juga ada berkontribusi pada hasil kegiatan terhadap penguatan nilai-nilai organisasi. Ya, kenapa organisasi kita itu dikenal baik? Nah, jika kita mampu memberikan penguatan nilai-nilai tersebut, berarti ini. Kita sebagai seorang ASN, PNS gitu ya, kita dinilai nih, misalnya figur kita aja, oh di mana ya dia bekerja, kan begitu ya Bapak Ibu. Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan baik, dipandang masyarakat, oh ini bagus sekali, patut dicontoh dan ditiru, misalnya dengan sesuatu karya yang kita buat ya. Jadi pasti orang kan menanyakan nih, oh di mana nih dia bekerja. Nah itu kan otomatis memberikan dampak positif terhadap unit kerja kita. Nah, khusus bagi CPNS golongan 3 menyampaikan hasil analisis konseptual dampak apabila nilai-nilai dasar PNS tidak diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat nih apa yang bisa diangkat ya. Misalnya nih, sudah tahu nih apa yang harus dilakukan, tetapi itu ada yang tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari, dalam kesehariannya dalam bekerja, itu kita bisa angkat sebagai isu. Kayak tadi ya kan, rendahnya pelayanan. Padahal kan kalau kita menjadi pelayan masyarakat, otomatis kita harus menunjukkan tingkat kualitas dari pelayanan yang kita berikan. Ya, itu yang harus kita lihat. Nah, tadi sudah saya singgung ya Bapak Ibu, pihak yang memberikan masukan itu bisa mentor, atasan langsung, atau juga bisa penguji ya. Nah, pada saat kita melakukan
pada saat kita membuat rancangan aktualisasi atau bahkan pada saat kita melaksanakan aktualisasi di lapangan, itu tidak lepas dari pengamatan dari atasan langsung kita. Jadi tetap menjalin komunikasi yang baik, ya. Tetap melakukan diskusi untuk perbaikan, ya, untuk menambah bagusnya rancangan kita, ya. Kemudian nanti pada saat Bapak Ibu melakukan seminar rancangan itu ada penguji, dan penguji itu biasanya memberikan masukan. Yang pertama adalah Bapak Ibu pada saat seminar rancangan itu yakinkan diri, ya. Yakinkan diri bahwa yang kita angkat itu adalah isu yang betul-betul menjadi isu yang perlu kita angkat dan perlu kita selesaikan. Karena isu itu adalah berdampak sangat baik untuk instansi kita. Kemudian nanti pada saat Bapak Ibu mempresentasikan laporan aktualisasi, yaitu waktunya itu fleksibel ya Bapak Ibu ya. Itu kayaknya maksimal dah 25 menit itu maksimal. Biasanya paling 20 menit ya. Kemudian narasumber atau penguji itu memberikan nilai kuantitatif ya, berarti terukur sekali, sudah bisa dilihat. Mentor memberikan nilai deskriptif. Karena mentor yang tahu kan apa yang dilakukan Bapak Ibu sehari-hari ya. Jadi mereka memberikan penguatan. Misalnya nih Ibu Sahira misalnya betul-betul melakukan satu rancangan yang memang nanti berdampak yang baik, memang itu diperlukan oleh organisasi kami. Nah, gitu. Beliau menguatkan, iya betul isu yang diangkat itu betul-betul nanti memberikan dampak yang baik, memberikan manfaat yang baik, memberikan efisiensi dan bekerja, misalnya begitu. Itu penguatan yang diberikan oleh mentor. Dan itu penilaiannya adalah deskriptif. Karena beliau adalah menguraikan apa yang telah dilakukan oleh Ibu di tempat kerja. Nah, kalau coach atau mentor itu boleh memberikan masukan, tetapi tidak memberikan jawaban. Seandainya Bapak Ibu bertanya nih dengan saya, Bu, bagaimana ya cara memecahkannya? Ibu tidak bisa memberikan jawaban secara langsung. Tetapi kalau Bapak Ibu, oh bagaimana ya? Oh boleh nih, mungkin bisa menurut Ibu misalnya, ini bisa nggak dipecahkan dengan seperti ini? Bagaimana caranya Ibu memecahkan masalahnya jika seperti ini? Kami hanya memberikan tes 1-2. Ya Pak, ini dengar Pak. Suaranya anunya Pak, ibunya. Iya, ibunya lagi di Lokoto soalnya mungkin lagi gangguan di sana Pak. Oh iya. Iya, kita tunggu sebentar lagi. Saya kira kami lagi nih Pak. Kalau soalnya di sini juga John Pak jaringannya. Saya dari tadi keluar masuk Pak. Iya Pak, kita keluar masuk sini nih. Oh iya, iya. Berarti ibunya lagi down juga tuh di sana ya. Saya kira kita aja Pak. Iya, kita tunggu sebentar ya Pak. Ya, Pak. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya baru WA-an dengan Ibu Nisanya. Jadi karena masih gangguan di sana, kita akhiri saja untuk kegiatan pada hari ini. Untuk konsultasi selanjutnya kita lanjutkan di grup WA kita. Kalau masih ada yang kurang jelas segala macam, silakan di grup kita di WA atau langsung japri ke Ibu Nisanya. Sebelumnya mohon maaf atas segala gangguan yang dihadapi Bapak Ibu semua. Kita masih lumayan panjang waktunya untuk kegiatan agenda 4 ini. Mungkin itu saja untuk hari ini kita akhiri. Silakan dipelajari lagi bahan-bahan yang telah diberikan. Jika ada pertanyaan silakan di grup WA kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bapak Ibu ulun tutuplah. Ya Pak. Terima kasih Pak Lukman. Sama-sama.